Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya dalam channel carakita.id bersama Bang Dani. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk mengatasi HP Android yang sering ngelak-ngelak ya cuy, atau performa Android itu menurun dari kondisi normalnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan share ke kalian semua untuk cara mengatasinya dengan cara setting opsi lock buffer Android. Dan sebelum kita mulai caranya, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifnya agar kalian itu nantinya nggak ketinggalan info menarik lainnya. Jika sudah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk mengatasi HP Android yang sering ngelak-ngelak ya. Nah, pertama di sini kalian masuk pada setelan ponselnya. Kemudian kita masuk pada setting opsi pengembangnya. Oke, ini dia ya. Kita tekan. Kalian pastikan terlebih dahulu teman-teman untuk opsi pengembangnya ini pada HP kalian itu sudah aktif ya, seperti ini. Dan jika HP kalian belum aktif atau belum dihidupkan untuk opsi pengembangnya, kalian hidupkan aja ya terlebih dahulu teman-teman. Bagi yang sudah tahu caranya, atau untuk kalian yang belum tahu untuk caranya, kalian bisa simak pada video saya sebelumnya. Oke, lalu kemudian kalian cari opsi ukuran buffer pencatat lock atau ukuran lock buffernya. Kita scroll aja ke bawah. Oke, ini dia ya teman-teman. Nah, jika ada yang bertanya untuk HP yang saya gunakan ini, HP yang saya gunakan ini adalah merek Xiaomi Note 10 ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Dan biasanya pada HP merek lain itu berbeda-beda ya. Akan tetapi untuk caranya kurang lebih sama ya teman-teman. Hanya saja tata letaknya yang mungkin berbeda. Oke, langsung saja di sini sekarang kita tekan. Di sini ada beberapa pilihan untuk lock buffernya, mulai dari 64 KB sampai 16 MB ya. Dan ada juga pilihan mati di sini. Dan buat kalian teman-teman, jika masih ada yang belum tahu atau masih bingung lock buffer itu apa gitu ya. Jadi lock buffer ini adalah penyimpanan yang dibutuhkan untuk pencatatan oleh sistem Android, yaitu besaran size yang dibutuhkan oleh sistem untuk menganalisis segala bentuk input atau masukan yang diterima. Ukuran lock buffer digunakan oleh sistem pada input suara, kemudian akses aplikasi, lalu pemutaran video, dan lain-lain. Nah, jadi untuk lock buffer pada input suara, ini bisa kita artikan yaitu waktu yang digunakan untuk menganalisis suara yang masuk ke sistem Android, seperti saat melakukan perekaman suara. Nah, sedangkan untuk akses aplikasi, ukuran lock buffer ini berarti sebuah ruang yang digunakan untuk memproses segala sesuatu yang dibutuhkan. Dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwa jika semakin besar ukuran lock buffernya, maka semakin besar juga untuk ukuran informasi yang disimpan berhubungan dengan lama waktu pemrosesan dan besarnya data. Kemudian untuk diakses kembali oleh sistem Androidnya gitu. Besar lock buffer yang digunakan di sini bervariasi ya teman-teman, mulai dari 60 KB sampai 16 MB. Dan juga yang di atas ini ada nonaktif ya atau mati. Oke, sekarang kita bahas juga untuk kelebihan dan kekurangan dari merubah ukuran lock buffernya ini teman-teman. Untuk yang pertama adalah kelebihan dengan merubah ukuran lock buffer dengan ukuran yang kecil. Nah, bisa dibilang dengan mengurangi ukuran lock buffernya ini nantinya akan mempercepat performa dari Android kalian ya teman-teman. Seperti performa lebih baik untuk bermain game, kemudian performa lebih baik ketika saat browsing dengan mode 1 tab, pemutar suara atau audio lebih lancar, dan perekam suara yang tidak macet-macet, lalu membuat video tanpa lag. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya yaitu mempercepat proses pada saat pengambilan foto. Nah, itu kelebihan untuk ukuran lock buffer kecil. Sedangkan untuk kekurangan lock buffer yang ukurannya kecil atau kita matikan, mungkin kedengarannya bagus ya teman-teman, karena semakin kecil untuk ukuran lock buffernya, maka akan semakin cepat performanya. Namun yang perlu kalian ingat, kalian harus tetap menggunakan ukuran lock buffer ya, karena apabila kalian mematikan fitur ini,
aplikasi yang kalian buka memang performanya baik atau kenceng ya cuy. Tapi ketika kalian membukanya lagi atau secara tidak sengaja kalian keluar gitu ya, keluar dari aplikasi maksudnya, maka aplikasi akan reload atau memuat ulang kembali. Istilahnya untuk kegiatan multitasking yang membutuhkan ruang penyimpanan tidak dapat dilakukan. Oke, paham ya? Kemudian untuk performa pemutaran suara memang cepat dan tidak terkesan ngelag. Tapi kualitas output suara ketika kalian mendengarkan lagu bisa jadi lebih jelek karena pemrosesan kualitas suara yang baik tentu akan membutuhkan data yang cukup banyak juga. Selain itu, ketika teman-teman sedang membuka banyak tab di aplikasi browser, sudah dapat kita simpulkan bakalan terjadi yang namanya reload back jika kalian berganti ke tab yang lainnya. Meskipun begitu, sistem akan lebih fokus pada satu tab yang sedang kalian buka. Kemudian selanjutnya, untuk ukuran lock buffer yang terlalu besar, ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kelebihannya, tidak reload saat keluar masuk aplikasi browser dan aplikasi lainnya. Kemudian, untuk output suara ketika mendengarkan sebuah audio atau lagu atau hal lain yang berhubungan dengan suara, itu akan sangat bagus ya teman-teman. Kemudian tidak mengalami reload ketika membuka banyak tab multitasking pada sebuah aplikasi browser. Nah, sedangkan untuk kelemahannya sendiri dengan lock buffer dengan ukuran yang besar, performa kurang bagus atau kurang recommended ya untuk bermain game ya teman-teman. Lalu kemudian performa kurang baik untuk melakukan browsing tertentu dengan menggunakan satu tab karena mengkonfirmasi ruang penyimpanan yang sangat besar. Lalu pemutaran suara audio kurang lancar dan perekaman suara terkadang macet-macet. Dan juga pada saat pengambilan foto dan pembuatan sebuah video ya, itu akan terjadi lag dan sedikit agak lama untuk pemrosesannya ya teman-teman. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan pada ukuran lock buffer size-nya yang besar. Nah, maka dari sini saya akan coba untuk menyimpulkan dari opsi lock buffernya ini ya teman-teman. Jadi, dengan merubah ukuran lock buffernya ini memang akan menyebabkan banyak kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semakin kecil, maka performa HP jadi semakin bagus, tapi tidak dapat menyimpan proses aplikasi di latar belakang untuk kalian buka lagi, dan berlaku untuk kebalikannya. Untuk hasil yang lebih baik, ini saya sarankan untuk menaikkan atau menurunkan ukuran lock buffernya ini ya 1-2 tingkat saja dari standar pabriknya teman-teman. Misalnya seperti di HP saya ini, standar pabriknya adalah 256 KB. Nah, maka bisa diturunkan menjadi 64 KB atau dinaikkan menjadi 1 MB ya, agar nantinya tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem. Oke, mantap banget ya. Nah, mungkin cukup itu saja video tutorial kali ini untuk cara setting opsi pengembang pada pilihan lock buffernya ya teman-teman. Semoga kalian itu suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.